ingat. Nah, kalau lupa perlu ingatkan ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang energi, dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Apa Lana? Ya, balik. Terima kasih Om Eli ya. Hari ini kita mau belajar tentang bumi kita apa? Terancam bahaya. Kira-kira bahaya apa ya? Tahu enggak? Enggak tahu? Ya, bumi kita terancam bahaya. Supaya kamu lebih memahami lagi bahaya apa, kita saksikan video berikut ya. Sudah dilihat videonya anak-anak? Nah, dari video tadi bumi kita terancam apa? Tahu enggak? Apa saja yang mengancam bumi kita? Tadi ada kebakaran hutan, terus apa lagi? Ada tanah longsor, ada banjir ya anak-anak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bumi kita terancam bahaya. Untuk tujuan pembelajarannya itu ya anak, ada 1 sampai 3. Kemudian capaian pembelajarannya itu. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami lagi apa maksud dari bumi kita itu terancam bahaya, Bu Guru hari ini akan mengundang teman Bu Guru. Ada yang tahu siapa yang Ibu undang? Tidak tahu? Nah, Ibu panggilkan ya. Narasumber kita hari ini Kak Laras Bening Jiwalintias. Silakan Kak Laras, tepuk tangan untuk Kak Laras. Silakan, hari ini kita mau belajar dengan Kak Laras ya. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Di sini ada yang sudah kenal saya? Yang orang kali kenal ini mesti kenal ya. Di sini saya diminta tolong sama Bu Tira untuk membagikan materi tentang kebencanaan. Jadi apa aja yang bencana yang ada di sekitar kita. Di sini ada gunung apa yang kalian sering lihat? Terus, nah itu yang sering ada terjadi bencana kebakaran hutan, tanah longsor dan banjir. Di sini ada yang sudah melihat tahun 2023 kebakaran hutan di Merbabu? Mesti sudah lihat ya. Kalau kalian punya HP mesti ada di TikTok atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, judul yang saya bawa ini mengenal sekitar kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi kalau semisal kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita dari bencana-bencana. Di sini saya mau tanya dulu sama adik-adik, gimana cara menjaga gunung dan alam kita? Ada yang tahu dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, Pak. Mbak Zizi tahu? Kita jangan buang sampah sembarangan. Kan kadang ke hutan itu ada mereka yang nggak tanggung jawab akan sampah mereka. Nah itu kan nanti bisa bikin tanahnya tuh nggak subur lagi. Terus kalau kemarau ada percikan api sedikit tuh nanti bakal langsung kebakar kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah harus di mana? Nah,
relawan alam, dan itu rekan saya Mbak Zizi juga sebagai relawan di Batu Reaksi Cepat. Mungkin adik-adik nggak asing lagi ya dengan relawan yang ada di Desa Batu ini, yang basecampnya ada di Selongisor itu. Mungkin adik-adik nggak asing lagi. Nah ini pengalaman saya waktu di lapangan, itu pemadaman kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan itu bisa disebabkan karena kalian membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, nanti kena angin, langsung sampahnya bisa sampai ke gunung. Nanti kena panas sedikit, langsung bisa menyebabkan kebakaran hutan. Terus saya membantu pemadaman api di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, membantu proses evakuasi dan perlindungan masyarakat sekitar. Nah, jadi pada waktu kebakaran 2023, kebakaran hutan Gunung Merbabu, itu banyak masyarakat yang terdampak asap dari kebakaran Gunung Merbabu. Itu ada di wilayah Gedong, Englelo sampai Gedong. Jadi Lelo, Tawang, Maduman, Gedong itu. Di sini ada yang orang Lelo? Tidak ada. Tapi kalian pasti pernah melihat yang dievakuasi di Balai Desa ini beberapa tahun yang lalu. Nah ini menyalurkan logistik dan masker untuk masyarakat yang terdampak. Jadi ada masyarakat juga yang tidak mau diungsikan di Balai Desa ini. Jadi mereka memilih di rumah untuk menjaga rumah. Jadi kami mengirimkan masker untuk mereka tetap aman dari kebakaran hutan, dari asapnya. Nah ini, jadi setelah kebakaran hutan Merbabu itu, kan pohonnya tumbang semua nih adik-adik. Pohonnya tumbang semua, terus hujan deras, jadi mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Banjirnya itu sampai jembatan-jembatan itu roboh adik-adik. Nah, ini saya membantu pembersihan area banjir. Nih, ada teman-teman saya juga di sini bisa dilihat. Itu jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, bisa kejadian seperti ini. Nah, di sini siapa yang mau jadi relawan kalau sudah besar? Ada? Ada? Nah, relawan itu nggak harus menakutkan ya, jadi nggak harus kalian harus pemadaman di kebakaran, nggak harus kalian terjun langsung di bencana banjir, enggak. Kalian bisa membantu orang-orang sekitar kalian. Semisal orang-orang sekitar kalian itu lagi sakit, kalian bisa menolong, memanggilkan mungkin bidan atau apa gitu. Itu kalian sudah menjadi relawan untuk masyarakat sekitar kalian gitu. Terus di sini ada yang mau bertanya tentang apa aja bencana, terus bagaimana gitu? Ada yang tahu? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin tanya. Kalau di rumah saya itu mungkin nggak yang terjadi banjir gitu. Mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Putra, tanya Putra. Oh, enggak mau. Kenapa malu? Enggak apa-apa. Mbak Laras ini, kamu enggak usah malu ya. Mbak Laras ini dulu juga sekolah di sekolah kita, ya Mbak Laras. Ya betul. Jadi kamu tuh enggak usah malu. Kalau ditanya ya, jawab saja ya. Siapa yang mau tanya ini? Siapa Una? Enggak, Airin ya? Oh, enggak mau Mbak ya. Silakan Mbak Laras. Nah, ini ada yang rumahnya di atasnya Dusun Gondang. Mana? Ini bencana banjir itu bisa berdampak bagi kita semua yang berdekatan dengan sungai. Ada yang di
sampah. Di sini juga di Desa Batur juga ada tempat pembuangan sampah, itu di Dusun Senden. Kalau misal sampah kalian penuh belum diambil tukang sampahnya, bisa langsung dibuang di tempat pembuangan sampah yang ada di Dusun Senden. Itu jadi kalian nggak harus membuang sampah yang ada yang di selokan, terus kalian nggak harus membuang sampah di sungai, kalian nggak harus membuang sampah di halaman rumah gitu. Jadi di Desa Batur ini sudah disediakan niku ada supir sama ya rekan-rekan dari relawan itu mengambil sampah digilir. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis itu digilir per dusunnya gitu. Jadi kalian nggak boleh ya membuang sampah sembarangan ya. Nanti bisa menyebabkan kebakaran hutan dan banjir gitu. Ya ada yang mau sharing? Mungkin di dusun kalian ada yang sudah terkena banjir? Belum? Ya, aman juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi, terus misal kalian nih nggak mau buang sampah sembarangan, kalian mau memilah-milah, itu bisa banget. Mungkin kalian kalau punya mbah, itu pasti kalau yang daun-daun itu buat makan ternak lagi ya sampahnya. Terus bisa jadi pupuk organik. Nah itu bisa banget. Jadi daun sampah itu kalian bisa kumpulkan, terus bisa menjadi pupuk organik. Misal kalian suka menanam tanaman nih. Siapa yang suka menanam tanaman? Bunga atau apa? Gak ada. Nah itu kalian bisa menjadikan pupuk organik lewat sampah daun-daun itu. Kalau yang plastik kalian kumpulkan, terus kalian kirim ke TPS atau nanti ada yang mengambil rekan-rekan relawan itu boleh banget. Jadi kalian nggak harus membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kalian harus memanfaatkan sampah. Bisa jadi sampah itu bisa jadi menjadi kerajinan-kerajinan gitu. Sampah plastik. Kalau sampah daun tetap menjadi sampah organik gitu. Nah sini ada yang mau sharing dulu? Siapa? Atau ada yang mau bertanya? Di sini siapa yang sudah melihat banjir? Sudah pernah melihat banjir? Belum pernah, di HP kalian belum pernah. Terus di sini siapa yang sudah pernah melihat kebakaran hutan?
guru juga harus menjaga sekitar kita. Dokter juga harus menjaga kesehatan kita supaya kita sendiri menjadi dokter itu sehat. Kalau sampah banyak di sekitar kalian sehat gak? Nah, itu. Jadi kalian harus menjaga lingkungan sekitar kalian itu biar kalian sehat. Yang kalian pikirkan itu diri kalian sendiri. Jadi kalau ada sampah di sekitar kalian, itu langsung diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Atau kalau yang daun, bisa kalian potong terlebih dahulu, biar membusuk dulu, terus kalian bisa gunakan untuk menjadi pupuk organik. Misal nih, orang tua kalian ini kan rata-rata petani ya kalau di daerah sini. Nah itu bisa, Bu, Pak, aku duwe godong-godongan nih, dijadikan pupuk gitu bisa. Itu kalian bisa juga membantu orang tua dengan cara seperti itu. Jadi kalian di rumah itu tidak hanya bermain HP, tidak hanya bermain layangan. Ayo sini siapa yang pulang sekolah langsung main HP? Nah ini kalian gak boleh. Ini kalian mulai sekarang kalian membantu orang tua kalian dulu. Baru kalau udah waktunya jam istirahat kalian, orang tua kalian sudah menyuruh untuk kalian istirahat, itu boleh bermain HP. Tapi jangan lupa juga belajar karena ini kelas 6 dulu. Nah, karena kalian kan udah kelas 6, sebentar lagi lulus, mau SMP kan. Nah itu kalian harus banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar itu bisa lewat HP. Kalian nggak apa-apa belajar lewat HP. Tapi kalian juga harus belajar lewat buku. HP itu jangan buat game anak-anak. Jangan buat game. Buat belajar juga. Jadi kalian misal nonton YouTube bisa kalian cari bagaimana cara mengolah sampah organik. Kalian cari bagaimana cara mengolah sampah plastik gitu. Nah, jadi kalian punya HP itu berguna. Orang tua kalian itu tidak sia-sia memberikan kalian HP itu. Ya, Sudah ya Bu Belas. Terima kasih. Kita kasih apa Bu Belas? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Oh iya, satu lagi kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut. Salut ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar dari teman saya, kakak kita. Siapa tadi namanya? Kak Laras. Dari apa yang disampaikan Kak Laras tadi, kamu tahu enggak apa bahaya yang mengancam lingkungan sekitar kita, khususnya di daerah kita? Tadi ada dua ya, apa aja? Yang pertama ada kebakaran hutan, itu yang sering sekali terjadi di daerah karena merbabu ya. Kita kan tinggalnya di lereng merbabu dan itu sering terjadi. Selain itu, selain kebakaran hutan apa lagi? Iya, ada banjir. Nah, kalau kira-kira menurut kamu apa penyebabnya? Tadi ada kebakaran hutan, banjir, itu penyebabnya apa? Tahu nggak? Betul, ada yang buang sampah sembarangan. Tepuk tangan buat Una. Sudah berhasil menjawab. Yang lain juga ya. Tahu nggak apa penyebabnya penyebab dari banjir? Kalau di lereng merbabu ini kalau mungkin terjadi banjir atau tanah longsor itu penyebabnya apa? Karena kadang orang itu apa? Mau menebang pohon ya, tapi tidak ditanami lagi. Nah itu. Nah anak-anak, sekarang tolong diulangkan alat tulisnya ya.
Udah semua. Supaya lebih semangat lagi sebelum kita belajar lebih dalam lagi, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tapi kelihatannya lemes, tapi enggak ya. Nah, Bu Guru di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, atau individu. Tugasnya itu adalah bagaimana tentang tadi ya. Kita kan tahu di daerah kita tuh sering terjadi banjir, bahkan kebakaran hutan ya. Nah, Bu Guru mau tahu bagaimana kira-kira kamu bisa mencari ide atau saran untuk mengatasi kedua bencana alam yang pernah terjadi di daerah kita. Ini kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan dan akan Ibu nilai. Waktunya adalah 10 menit ya. Atau kalau lebih dari itu sudah selesai ya, tidak apa-apa. Tolong dibagi ya, Aileen. Dibagi satu-satu. Boleh dibantu kita? Bantu membagi. Yang sudah dapat silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa diberi nama kelas, lalu dijawab pertanyaannya ya. Boleh berapa saja yang kamu tahu? Boleh 3, 4, berapa kira-kira? Ya. Boleh. Yang sudah ya boleh dikumpulkan. Yang belum selesai selesaikan dulu ya, waktunya masih.
dua anak. Sekarang satu anak dulu untuk maju ke depan membacakan apa yang sudah dikerjakan. Ayo, siapa yang berani? Kalau tidak mau maju, ibu guru tunjuk ya. Ibu mau PB. Ayo maju PB. Nah, tolong berdiri di situ di tengah. Coba kamu jelaskan ya apa yang sudah kamu kerjakan. Dibaca dulu soalnya, lalu dijawab ya. Satu, apa saja jenis bencana alam yang pernah terjadi di lingkunganmu? Satu, kebakaran. Dua, banjir. Tiga, longsor. Bagaimana cara agar bencana alam tersebut tidak terjadi lagi? Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membuang sampah di selokan atau di sungai. Jangan menebang pohon tanpa penanaman kembali. Betul sekali. Coba sini dulu PB ya. Apa yang disampaikan tadi benar ya? Apa yang pertama? Ada kebakaran, lalu banjir. Mengatasinya bagaimana? Tidak membuang puntung rokok tadi gitu ya. Betul sekali apa yang disampaikan PB. Kita kasih apa sama PB? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren ya. Tepuk tangan buat PB. Ya. Sekarang satu lagi, siapa yang berani maju? Saya tunjuk ini kalau tidak mau ya, Putra. Ayo Putra maju. Apa saja jenis bencana alam yang pernah terjadi di lingkunganmu? Banjir dan longsor. Bagaimana caranya agar bencana alam tersebut tidak terjadi lagi? Cara agar tidak terjadi banjir yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Cara agar tidak terjadi longsor adalah tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Ya, betul sekali. Kamu setuju? Ya, setuju. Kita kasih tepuk salut buat Putra. Ayo, tepuk salut. 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 Just. Ya, terima kasih untuk yang sudah maju. Nah, Ibu lihat jawaban di sini sudah benar semua ya, tentang bagaimana kita mengatasi bencana yang sering terjadi di tempat kita. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang bencana alam, tentang bahaya yang menyerang lingkungan atau daerah kita dan bagaimana mengatasinya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak, sudah mudeng semua ya. Nah, kalau sudah mudeng, sekarang Ibu mengajak kalian untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk memberi dampak yang baik pada lingkungan kita, untuk mengatasi bahwa bumi kita itu sedang dalam bahaya seperti tadi ya sudah kita pelajari ya. Untuk Ibu itu Ibu sudah membagi kalian dalam kelompok tadi. Sekarang silakan kalian keluar bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok A di meja pertama, kelompok B di meja kedua, dan kelompok C di meja ketiga. Silakan ya. Bawa. Aku mikir. Waktunya 10 menit.
Nanti disambung ibu. Kayaknya tadi kepencetnya bukan mouse.
Perkenalkan nama saya Given. Perkenalkan nama saya Airin. Perkenalkan nama saya Adi. Salah bener. Gue dapal ke sih gue. Oke saya pun. Saya ki Airin saya di Kanteng. Saya di sini ingin menjelaskan kerusakan tentang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kerusakan dalam mengatasinya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang terus kayak jerat iya sabar tarik garis udah kak Dan Anda sudah selesai tugas kelompoknya? Ya, terima kasih karena sudah menyelesaikan tugas kelompok. Lalu selanjutnya kita mau presentasi ya. Hasil tadi kalian sudah berdiskusi lalu membuat karya ya. Karya apa saja yang sudah kalian buat? Yuk, kita lihat dulu mulai dari kelompok C. Silakan maju. Hai teman-teman, kami dari kelompok C. Kami membuat poster tentang kebakaran hutan. Stop kebakaran hutan, jaga lingkungan kita. Ya, keren sekali tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, boleh temukan. Ya, sekarang kelompok B. Tadi membuat apa ya? Silakan tunjukkan. Hai teman-teman, kami dari kelompok B. Kami membuat komik tentang banjir. Ceritanya ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, terus ada yang menegurnya, tapi dia ngeyel, jadinya banjir. Terima kasih. Iya, tentang banjir. Terima kasih tepuk tangan. Kelompok B keren sekali ya. Sekarang kelompok terakhir. Silakan maju dipresentasikan tadi kelihatannya membuat apa? Video ya? Silakan Putra dan teman-teman kelompok A. Silakan ceritakan dulu tadi membuat apa? Kelompok A membuat apa tadi? Hai teman-teman, kami tadi membuat video tentang kerusakan lingkungan dan cara mengatasinya. Perkenalkan nama saya Given. Perkenalkan nama saya Airin. Perkenalkan nama saya Adi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kerusakan lingkungan dan cara mengatasinya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena bisa terjadi bencana alam yaitu banjir. Maka tidak terjadi kebakaran hutan. Kita tidak boleh membuang
Ya, terima kasih untuk kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Luar biasa sekali lagi. Kalian sudah menunjukkan karya-karya yang sudah kalian buat ya. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Hari ini kita sudah belajar apa? Tentang bahaya-bahaya yang mungkin mengganggu, membahayakan lingkungan kita, dan juga bagaimana kita bisa mencegah atau mengatasinya. Ada yang mau bertanya? Tidak, iya. Kalau tidak ada, kita akan menutup ya pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Selamat siang anak-anak, sampai bertemu di pertemuan